3, 2, 1. Selamat mendengarkan. Sebelum dimulai ada baiknya di like videonya, komen, dan subscribe. Bab 4615. Orang gelap, ditatap oleh beberapa orang gelap, hati Qin Chen segera melonjak untuk membunuh. Matanya berkilat, dan nafas yang mengerikan telah keluar dari tubuhnya. Ledakan. Suasana kegelapan yang menakjubkan telah menyelimuti orang-orang gelap ini seperti lautan luas. Saat ini, hati Qin Chen sudah tergerak untuk membunuh. Di wilayah klan gelap, Qin Chen tidak berani menggunakan kekuatan lain, karena takut memprovokasi yang kuat di klan gelap, jadi dia hanya bisa menggunakan kekuatan kegelapan. Anda bisa melihat kekuatan kegelapan yang berdebar kencang, yang seperti lautan luas yang menutupi masa lalu menuju klan gelap ini. Ada banyak pembunuhan, kultivasi klan gelap ini hanyalah surga biasa. Qin Chen tahu bahwa jika dia melakukan gerakan langsung, dia akan 90% yakin bahwa dia dapat membunuh mereka secara langsung tanpa menyebabkan fluktuasi apapun. Tentu saja, Qin Chen juga khawatir apakah ada larangan terhadap orang-orang ini. Jika dia membunuh beberapa orang, akan merepotkan jika Master Klan Gelap di kedalaman dunia bisa merasakannya. Tetapi saat ini, Qin Chen tidak punya cara lain, karena dia tidak tahan dengan pertanyaan orang-orang ini. Sekali terpapar, tidak hanya tidak bisa mendapatkan sumber hantu, saya khawatir saya harus melarikan diri pertama kali. Serangan Qin Chen akan menimpa beberapa orang. Saya melihat klan gelap ini berlutut dengan hormat di depan Qin Chen, dan gemetar dan berkata, utusan patroli daratan batu giok hitam tidak jahat. Saya telah melihat utusan kaisar, dan saya harap Anda akan tenang. Klan gelap ini tampak ketakutan dan gemetar. Mereka terlihat sangat hormat. Tampaknya menteri tidak berani melawan ketika dia melihat kaisar. Qin Chen diizinkan untuk membunuhnya. Hati Qin Chen bergerak dan meraung. Telapak tangan besar berwarna gelap menyatukan kekuatannya, dan langsung menerbangkan beberapa penjaga gelap, satu persatu tergeletak di kehampaan meludahkan darah. Tetapi orang-orang ini, bahkan tidak berani melawan. Masih ketakutan, membungkuk, berlutut di sana. Ini seperti Anda bertanggung jawab atas segalanya. Pasti ada masalah. Mata Qin Chen berkilat, dan dia sudah melihat bahwa orang-orang ini memiliki sikap yang sangat aneh terhadap diri mereka sendiri, dan sepertinya mengenali diri mereka sendiri sebagai orang lain. Qin Chen bergerak dalam hatinya dan bersenandung dengan dingin, kamu sangat berani, bahkan utusan kaisar berani menghentikannya. Qin Chen, dengan kedua tangan di punggungnya, berdiri dalam kehampaan. Dan nafas seperti dewa langsung menekan orang-orang gelap ini. Beberapa klan gelap berlutut dan gemetar, Yang mulia, kami memiliki mata dan tidak tahu gunung yang gelap. Kami marah kepada Anda. Anda dapat membunuh saya atau memotong saya. Kami tidak memiliki keluhan. Utusan patroli di bawah komando Lord Sikong. Alasan mengapa kami menyinggung perasaannya adalah karena Tetua Guyi, yang menjaga pintu masuk neraka, menghilang secara misterius beberapa hari yang lalu. Sepertinya dia digunakan oleh setan Yuan. Jadi Tuhan memerintahkan kami untuk berpatroli di penjara jahat neraka dan daratan Heiyu secara ketat untuk menghindari kesalahan. Sebelum saya melihat fluktuasi terlarang ini, dan saya tidak memiliki kekuatan untuk masuk atau keluar dari token. Saya pikir ada sesuatu yang aneh. Saya kebetulan melihat utusan kekaisaran keluar darinya, yang membuat saya tersinggung. Saya harap kekaisaran utusan akan memaafkan saya dan memaafkan saya. Klan gelap ini ketakutan dan gemetar untuk memohon belas kasihan. Guyi, apakah itu orang kuat dari klan gelap yang kubunuh di penjara jahat? Hati Qin Chen bergerak sedikit. Namun, dia terlihat sangat tenang, dan berkata dengan dingin, oh, seperti yang Anda katakan, Anda tidak bermaksud menyinggung utusan kami. Ini hanya salah paham. Ya, utusan kaisar memiliki status yang mulia. Bahkan jika Tuan Sikong melihat utusan kaisar, dia harus menghormatinya. Beraninya kita menyinggung perasaannya? Ya, itu hanya kesalahpahaman. Jika kamu tahu bahwa utusan kaisar ada di sini untuk kunjungan pribadi, beri aku 10 keberanian lagi, dan jangan berani melakukan apapun padanya. Tolong maafkan saya, tuanku. Klan gelap kelas Tianzun ini terlihat ketakutan, seolah-olah semut sedang mengemis. Karena kamu tahu aku sedang dalam kunjungan pribadi Wei Fu, bagaimana kamu mengenalinya? Jalan ringan Qin Chen. Pemimpin senyum masam yang tidak jahat, berkata,
Utusan Kaisar, kamu bercanda, kekuatan darah bangsawan di tubuhmu, kami orang-orang tercela tidak buta, bagaimana mungkin kami tidak mengenalinya? Terlebih lagi, apa menyelimuti benua Heiyu adalah susunan terlarang yang sangat mengerikan dari keluarga kami. Tanpa token masuk dan keluar, orang biasa tidak bisa masuk dan keluar sama sekali. Namun, Anda dapat dengan mudah masuk dan keluar dari susunan terlarang, dan Anda bahkan tidak menyerang dengan paksa, kecuali Anda adalah utusan kekaisaran. Saya tidak bisa memikirkan kemungkinan lain. Beberapa penjaga gelap mengangguk. Kekuatan darah bangsawan di tubuhmu, kami orang-orang tercela tidak buta, bagaimana mungkin kami tidak mengenalinya? Terlebih lagi, apa menyelimuti benua Heiyu adalah susunan terlarang yang sangat mengerikan dari keluarga kami. Tanpa token masuk dan keluar, orang biasa tidak bisa masuk dan keluar sama sekali. Namun, Anda dapat dengan mudah masuk dan keluar dari susunan terlarang, dan Anda bahkan tidak menyerang dengan paksa, kecuali Anda adalah utusan kekaisaran. Saya tidak bisa memikirkan kemungkinan lain. Beberapa penjaga gelap mengangguk. Kekuatan darah bangsawan, hati Qin Chen bergerak. Apakah itu kekuatan darah Raja Kegelapan? Agar tidak memberi pihak lain kesempatan untuk bereaksi, Qin Chen menggunakan kekuatan kegelapan, dan diam-diam mengungkapkan kekuatan samar darah Raja Kegelapan. Mungkinkah pihak lain salah mengira dirinya sebagai dirinya karena kekuatan darah Raja Kegelapan? Utusan Kaisar, memiliki peluang bagus. Dalam hati Qin Chen, dia tiba-tiba menyadari dua hal. Pertama, kekuatan darah Raja Kegelapan sangat penting. Tidak peduli seberapa halusnya, itu dapat dengan mudah dirasakan oleh orang-orang gelap. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati agar tidak mudah terekspos. Kedua, darah Raja Kegelapan memiliki asal-usul yang luar biasa. Apa yang ditekan oleh nenek moyang pedang benar-benar yang paling kuat di klan gelap, dan itu tidak biasa. Jika tidak, pihak lain tidak akan pernah memiliki penampilan seperti itu karena berterima kasih pada kekuatan darah Raja Kegelapan. Menarik. Qin Chen tertawa, kamu orang ini, tuangkan beberapa otak. Terima kasih atas pujianmu. Wajah yang tidak jahat ini tiba-tiba menunjukkan kegembiraan, seolah-olah merupakan kehormatan besar untuk dipuji oleh Qin Chen. Dia bergerak dalam hatinya dan bahkan berkata, utusan Kaisar berada di bawah komando Brigade Patroli ke-8 dan pemimpin detasemen ke-5 di bawah komando Sir Kongzhen, utusan Kaisar. Kunjungan pribadi orang dewasa ditujukan untuk menyelidiki situasi Heiyu secara diam-diam. Jika dia tidak menyukainya, saya akan menunggu Kaisar mengangkatnya untuk melayani Kaisar. Ini bukan suara jahat yang bersemangat, diam-diam melirik Qin Chen, matanya menunjukkan harapan. Baiklah, di dunia yang kacau, Hong Huang Zulong dan yang lainnya, yang sebelumnya sangat gugup, siap untuk mengambil tindakan kapan saja, benar-benar terlihat konyol. Apakah orang-orang gelap ini tidak punya otak? Oh, Qin Chen bergerak dalam hatinya, matanya berbinar. Bab 4616. Dan kemudian berkata sambil tersenyum, kamu adalah bawahan Sikong. Apakah kamu tidak takut Sikong akan menghukummu ketika dia tahu? Ini tidak jahat, dan kemudian tiba-tiba menjadi positif, yang mulia, Anda bercanda. Di seluruh dunia, ada semua tanah kekaisaran, dan tanah itu adalah tanah kaisar. Meskipun kami dikirim ke Heiyu untuk melakukan yang penting tugas menginvasi alam semesta, kami selalu menjadi rakyat kaisar. Bahkan Tuan Sikong juga melayani kaisar. Bukan hanya kehormatan kami untuk melayani Anda, itu juga kehormatan Tuan Sikong. Hahaha, menyenangkan. Qin Chen tertawa, kamu sangat menarik. Ayolah, ini jahat. Ikuti aku. Mata Qin Chen berkedip dan berkata sambil tersenyum. Begitu Qin Chen masuk, dia merasakan perasaan yang sangat aneh di benua ini. Dia perlahan menyelidiki dan tidak tahu berapa banyak waktu yang akan dia buang. Sekarang seseorang datang ke pintu, Qin Chen tidak sopan. Terima kasih, tuanku. Itu tidak jahat, katanya bersemangat. Kami juga ingin mengikuti yang mulia dan melayani Anda. Beberapa penjaga lainnya juga berkata dengan tergesa-gesa, semua berharap untuk melihat Qin Chen. Kalian harus terus berpatroli. Karena ada beberapa kecelakaan di keluarga kita, kalian tidak boleh melupakan tanggung jawab kalian. Jalan ringan Qin Chen. Tiba-tiba, mata para penjaga ini menunjukkan warna yang sangat kecewa. Apa yang kamu lakukan satu persatu?
Utusan Kaisar semuanya telah mengeluarkan perintah. Apakah kamu tidak cepat mundur? Melihat ini, dia langsung maju dan memarahi, dengan tatapan membenci besi tapi bukan baja. Dia bahkan berkata, sekelompok orang idiot, orang macam apa, utusan Kaisar, yang akan dengan mudah menerima perlindunganmu? Kapten, saya juga memanfaatkan kesempatan kunjungan pribadi utusan kekaisaran. Untuk mengikuti orang dewasa, jangan konyol dan berpatroli dengan baik. Karena kapten kami telah berlindung dengan utusan kekaisaran, tentu saja itu berarti Anda semua adalah anggota utusan kekaisaran. Apakah kamu bodoh? Itu tidak jahat, itu jelek. Orang-orang ini, mengapa mereka begitu jahat, ya? Beberapa penjaga juga bereaksi seketika. Memang, apa status utusan kekaisaran? Akankah mereka menerima perlindungan mereka? Gegabah. Dengan kapten di belakang, mereka hanya perlu mematuhi perintah kapten dan melayani kapten dengan baik. Ya, Yang Mulia, Kapten, saya akan berpatroli sekarang. Beberapa penjaga memberi hormat dengan tergesa-gesa dan berbalik untuk pergi. Ingat, jangan beritahu siapapun di sini. Kecuali beberapa dari kita di sini, jika identitas kursi ini diketahui oleh orang lain sebelumnya, kamu tahu akhirnya. Dengung dingin Qin Chen, nafas darah Raja Gelap yang tak terlihat diam-diam terungkap, ditekan. Ayolah. Beberapa penjaga segera berlutut dan berkata dengan hormat, Kaisar meyakinkan Anda. Kami tidak akan pernah menyebarkan berita Anda secara sembrono. Itu bagus. Silakan. Jika Anda punya kabar, beritahu saya sesegera mungkin. Jalan ringan Qin Chen. Ya. Beberapa penjaga tampak bersemangat dan berdiri satu persatu. Ayo pergi. Qin Chen memandang non-evil, yang segera mengikuti Qin Chen, dan keduanya pergi dalam sekejap. Melihat dua orang yang pergi, sisa mata penjaga itu penuh kegembiraan. Aku tidak menyangka saudara kita kali ini tersanjung dengan utusan kekaisaran. Utusan kekaisaran sangat bersemangat. Itu pasti keluarga kerajaan dari keluarga gelapku. Aku khawatir kita akan makmur kali ini. Jangan menonjolkan diri. Kita hanya dapat memiliki kesempatan yang efektif karena kunjungan pribadi Kaisar. Jika kita tidak bekerja keras, kita tidak boleh membiarkan Kaisar mengecewakannya. Pergi. Beberapa penjaga gelap, bersemangat satu persatu, pergi satu demi satu. Di sisi lain, Qin Chen dan Kapten penjaga Feixi terbang melintasi benua gelap yang tak terbatas, bolak-balik melalui dunia luas tanah asing, menghargai kondisi lokal dan adat istiadat dunia. Benua di sini sangat misterius. Sirkulasi larangan hitam di atas langit mengaburkan kekuatan penjara Inferno, yang membuat sirkulasi di atas benua ini memiliki kekuatan aturan yang sangat aneh. Kekuatan aturan semacam ini sangat aneh. Sepertinya gado-gado, itu memiliki kekuatan dunia iblis dan jalan surga, dan juga memiliki bau kegelapan. Bahkan Qin Chen samar-samar merasakan kekuatan aturan yang mirip dengan jalan surga. Aneh. Mengapa ada benua yang begitu aneh di neraka yang mengerikan ini? Qin Chen melihat bukan kejahatan di satu sisi dan ingin tahu jawabannya. Mungkin dia bisa belajar sesuatu dari non-evil. Melihat Qin Chen menoleh, tatapan jahat itu tiba-tiba menjadi hormat. Dia dengan hati-hati melayani Qin Chen dan berkata dengan hormat, "Apa yang kamu inginkan, tuanku?" Dia terlihat hormat. Ini pria besar. Qin Chen mengerutkan kening, "Ganti pakaianmu." Terlalu jelas. Bagaimana saya bisa melakukan kunjungan pribadi? Ya, lihat kepala penjahatnya. Itu pot penjahatnya. Non-evil menamparkan kepalanya, dan armornya menghilang seketika. Jubah hitam menyelimutinya, dan dia menjadi sedikit polos. Wajahmu, kamu harus tahu banyak orang, kan? Jadi jelas, itu terlalu banyak publisitas. Qin Chen juga berkata, "Ya, saya mengerti. Tunggu sebentar, Yang Mulia. Saya akan segera mengubahnya." Dia tidak jahat, dia tersenyum, wajahnya berubah, dan segera dia menjadi pelayan tua. Dikombinasikan dengan pakaiannya, temperamen kaki anjing tiba-tiba muncul. "Tuan muda, apalagi yang bisa saya lakukan untuk Anda?" "Tidak jahat," sepasang sanjungan berkata, "biarkan Qin membersihkan semua yang tidak bisa berkata-kata." Apakah ini ras gelap di alam semesta? Dia anjing sungguhan. Tidak ada perintah lain. Tolong beritahu saya tentang asal-usul daratan Heiyu dan situasinya saat ini. Asal-usul daratan Heiyu, itu tidak jahat. Qin Chen menyapu dengan dingin, "Bagaimana?" Tidak,
Penjahat itu hanya berpikir bahwa kamu harus tahu lebih banyak daripada penjahat itu. Tetapi karena kamu ingin mendengarnya, aku akan memberitahumu lagi. Ini tidak jahat untuk dikatakan demikian, tetapi dalam hati ragu, kaisar ini membuat permintaan orang dewasa juga terlalu aneh. Apakah utusan kekaisaran yang ingin menguji pemahamannya tentang daratan Heiyu dan kemampuannya menganalisis strategi tingkat tinggi? Pikirkan hal ini, Non-Evil tiba-tiba datang ke roh. Segera, dia menceritakan asal-usul daratan batu giok hitam. Dengan narasi Non-Evil, hati Qin Chen semakin terkejut. Tidak hanya dia, penguasa iblis jurang di dunia yang kacau, tetapi juga yang lain menunjukkan warna keterkejutan. Karena benua Heiyu adalah jembatan orang-orang gelap untuk menginvasi dunia ini. Karena kekhasan kamar neraka, ketika orang-orang gelap mendapatkan kamar neraka dari nenek moyang setan Yuan, mereka segera menjadi tempat berkumpulnya orang-orang gelap mereka. Namun, meskipun neraka-neraka dapat menyembunyikan pandangan tentang asal-usul alam semesta, ia tetap tidak dapat membiarkan ahli teratas dari klan gelap menyelinap masuk. Begitu nafas teratas menyerang, alam semesta akan tetap merasakannya dan menekannya. Untuk menemukan cara untuk menginvasi alam semesta, orang-orang gelap memeras otak mereka dan akhirnya menemukan cara seperti itu di benua Heiyu. Yang disebut benua Heiyu adalah batas yang dibentuk oleh orang-orang gelap menggunakan aturan orang-orang gelap mereka, ditambah aturan dunia iblis dan aturan lain di alam semesta ini. Ada berbagai aturan di benua ini, dan yang harus dilakukan oleh orang-orang gelap adalah menggunakan benua ini untuk mengintegrasikan diri mereka ke dalam alam semesta ini. Terima kasih telah menonton videonya. Like videonya, komen, dan subscribe.